Ada energi yang sangat kuat muncul dari kartu-kartu ini. Dan semuanya memperingatkan satu hal penting. Jangan terlalu cepat percaya. Di balik senyuman manis dan kata-kata manis, ada motif tersembunyi yang belum kamu sadari. Sebelum tanggal 20, kamu akan dihadapkan pada situasi penting. Dan keputusan yang kamu ambil akan menentukan arah hubungan, keuangan, bahkan kepercayaan dirimu ke depan. Tarot ini tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk menyadarkanmu. Kebenaran harus kamu lihat dengan jernih sebelum semuanya terlambat. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema sebelum tanggal 20 jangan percaya pada siapapun. Kamu harus tahu tentang kebenaran ini terlebih dahulu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi dari Three of Swords muncul di awal, sebagai sebuah peringatan keras dan tegas yang menyentak hati dan pikiranmu, mengingatkan bahwa di balik kedamaian dan ketenangan yang tampak di permukaan, sebenarnya tersembunyi luka yang dalam dan menyakitkan, pengkhianatan yang menyayat hati, atau bahkan rasa sakit yang datang dari orang-orang terdekat yang selama ini kamu percayai sepenuh hati, sehingga luka itu bukan sekadar luka fisik atau luka emosional sesaat, melainkan sebuah pengalaman yang membuka mata dan hati bahwa tidak semua yang tampak indah dan aman benar-benar jujur dan tulus. Bahkan bisa jadi, luka itu berasal dari hubungan yang selama ini kamu anggap stabil dan kokoh, namun ternyata memiliki celah yang rapuh dan rentan, atau dari mereka yang selama ini kamu anggap sebagai pendukung sejati, namun kemudian menunjukkan sisi gelap dan niat tersembunyi saat kamu tidak menyadarinya. Luka ini, meskipun sangat menyakitkan, berfungsi sebagai cermin yang memaksa kamu untuk merenungkan kembali siapa saja yang benar-benar bisa kamu percayai dan apa yang sebenarnya sedang berlangsung di balik layar kehidupanmu, sehingga ia mengingatkan bahwa terkadang kita perlu mengalami penderitaan dan sakit agar bisa melihat kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik topeng dan kedok kesempurnaan. Dan dari pengalaman ini, kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam memilih orang dan situasi yang akan kita ikuti, serta belajar mengenali tanda-tanda bahaya yang tersembunyi di balik pesona dan keindahan semu yang tampak di permukaan. Selanjutnya, Nine of Wands hadir sebagai gambaran bahwa kamu sudah memiliki firasat dan intuisi yang sangat tajam, yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ada perjuangan yang sedang berlangsung dan belum mencapai titik akhir. Dan kamu merasa kelelahan karena perjalanan ini terasa begitu panjang dan penuh tantangan. Seakan-akan kamu terus-menerus berjuang dalam medan yang tak berujung, bergulat dengan berbagai rintangan dan tekanan yang tak kunjung reda. Seolah-olah hidup menguji ketahanan dan keteguhan hati kamu. Namun meski demikian, kamu tetap bertahan, terus maju dan tidak menyerah. Karena kamu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan penting yang harus kamu perjuangkan. Dan kamu menyadari bahwa meskipun tubuh dan pikiranmu sudah lelah, hati dan tekadmu tetap teguh karena kamu tahu bahwa di balik perjuangan ini ada pelajaran berharga yang harus dipetik dan sebuah keberhasilan yang menunggu di ujung jalan. Dan kamu percaya bahwa semua rasa sakit dan kelelahan ini adalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih baik, serta kamu berkomitmen untuk tetap berdiri teguh, menjaga semangat, dan tidak membiarkan rasa takut atau keputusasaan menguasai dirimu. Karena kamu tahu bahwa kekuatan dan ketabahan akan membawamu ke puncak keberhasilan yang sesungguhnya. Namun di balik semua itu muncul Five of Swords sebagai sinyal bahwa tidak semua orang berniat jujur dan tulus dalam permainan yang sedang berlangsung. Karena ada pihak yang bermain taktis, licik, dan manipulatif demi kemenangan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan strategi curang, memanfaatkan kelemahanmu, atau bahkan memanipulasi keadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka bisa saja berbuat seolah-olah mereka adalah pihak yang benar.
mengorbankan keadilan dan kejujuran demi mencapai tujuan mereka. Dan kamu akan segera menyadari bahwa kemenangan yang mereka raih tidaklah murni dan bersih, melainkan hasil dari tipu daya dan manipulasi yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata manis mereka. Mereka mungkin terlihat menang dalam pertempuran kecil, tetapi di balik itu semua, sisi manipulatif dan niat tersembunyi, mereka akan terbuka dan terungkap, menunjukkan bahwa mereka bukanlah pihak yang pantas mendapatkan kepercayaan penuh, dan bahwa kemenangan mereka tidak akan bertahan lama, karena kejujuran, moral, dan integritasmu jauh lebih berharga daripada kemenangan semu yang didapat dengan jalan yang tidak benar dan penuh tipu muslihat. Kamu akan menyadari bahwa mereka yang bermain taktis dan licik ini sebenarnya sedang memperlihatkan kelemahan dan kekurangan mereka sendiri, dan bahwa jalan keadilan dan kejujuran akan selalu membawa hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Di tengah situasi yang penuh ketegangan dan konflik ini, hadir pula dua sosok yang membawa harapan dan kekuatan baru, yaitu Knight of Cups dan King of Wands. Mereka berdua memberi sinyal bahwa akan ada sosok yang mendekat secara perlahan dan penuh perhatian, membawa pesan dan perhatian yang lembut, serta mengisi ruang kosong dalam hatimu yang mungkin sedang merasa terluka dan kecewa. Knight of Cups menunjukkan adanya seseorang yang penuh dengan rayuan lembut dan perhatian personal yang mungkin membuatmu merasa dihargai dan diinginkan. Ia adalah figur yang mampu memikat hati dengan kata-kata manis, sikap penuh perhatian, dan rasa empati yang mendalam. Di sisi lain, King of Wands hadir sebagai sosok yang memancarkan kepercayaan diri tinggi, keberanian, dan pesona kepemimpinan yang alami. Ia adalah figur yang mampu memotivasi dan menginspirasi, sekaligus menunjukkan kekuatan dan ketegasan dalam menghadapi situasi sulit. Mampu memimpin dengan penuh keberanian, mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul di depan mata, serta menunjukkan bahwa kekuatan dan keberanian adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan. Namun, di balik semua daya tarik dan pesona ini, kamu harus berhati-hati dan jangan langsung percaya sepenuhnya, karena salah satu dari mereka berpotensi terlalu bagus untuk jadi kenyataan, dan bisa jadi hanya sebatas pesona semu yang menutupi niat sebenarnya. Dan jangan sampai terbuai oleh janji-janji manis dan perhatian yang tampaknya tulus. Karena dalam situasi seperti ini, penilaian yang hati-hati dan intuisi yang tajam sangat dibutuhkan agar kamu tidak tersesat dalam pesona semu dan ilusi yang menipu hati serta pikiranmu. Selain itu, Nine of Cups dan Seven of Wands mengungkapkan adanya godaan besar yang sedang mengintai, yaitu janji-janji manis, peluang besar yang tampak menggoda, dan harapan yang seolah-olah sempurna dan tak terbatas. Mereka tampil sebagai simbol dari segala sesuatu yang tampak indah dan menjanjikan di permukaan, tetapi menyimpan bahaya terselubung yang mungkin akan terungkap kemudian. Dan apakah semua itu benar-benar nyata dan bisa diwujudkan? Ataukah semuanya hanya ilusi yang dirancang untuk mengelabui dan memikatmu lebih dalam ke dalam kebingungan dan ketidakpastian, sehingga kamu perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Karena seringkali apa yang tampak sempurna sebenarnya tidak lebih dari bayangan dan ilusi yang menipu mata dan hati. Jangan sampai kamu terperangkap dalam harapan palsu yang akan membuatmu kecewa di kemudian hari. Dan jangan biarkan dirimu terbuai oleh janji-janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, karena itu bisa menjadi jebakan yang akan menyulitkan langkahmu ke depan. Di sisi lain, Ten of Pentacles dan Seven of Wands hadir sebagai pengingat bahwa kamu sedang membangun fondasi yang kokoh, besar, dan berorientasi jangka panjang, dan kamu sedang berusaha menciptakan sesuatu yang stabil dan berkelanjutan, baik dalam aspek keuangan, keluarga, maupun tujuan hidup secara keseluruhan. Membangun sesuatu yang besar dan bermakna memang membutuhkan usaha keras, ketekunan, dan keberanian untuk melindungi apa yang telah kamu bangun dari gangguan dan ancaman dari pihak-pihak yang iri dan memiliki niat terselubung. Karena banyak orang di sekitarmu mungkin diam-diam mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk mencoba merusak fondasi tersebut, dan mereka merasa terganggu oleh kemakmuran dan kedamaian yang kamu bangun.
serta niat mereka bisa jadi diwarnai dengan niat buruk dan niat merusak. Oleh karena itu, kamu harus tetap waspada, menjaga keamanan dan integritas dari apa yang telah kamu bangun, serta tidak lengah dalam menghadapi potensi ancaman dan serangan dari lingkungan sekitar, dan melalui ketekunan, keberanian, serta kewaspadaan tinggi, kamu akan mampu mempertahankan dan memperkuat fondasi tersebut, memastikan bahwa apa yang kamu bangun akan bertahan dan berkembang meskipun ada godaan dan rintangan yang menghadang. Secara keseluruhan, energi ini mengajarkan bahwa kehidupan penuh dengan tantangan, godaan, dan pengkhianatan, tetapi juga penuh dengan peluang dan kekuatan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan melindungi apa yang penting. Dan kamu harus mampu mengasah intuisi dan memperkuat kewaspadaan dalam menilai situasi dan orang-orang di sekelilingmu. Serta jangan mudah terbuai oleh janji-janji manis dan pesona semu, karena seringkali itu hanyalah ilusi yang menipu dan mengaburkan penilaianmu. Tetap fokus dan teguh pada visi dan nilai-nilai yang kamu pegang, serta berani mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijaksana. Karena dengan keberanian, ketekunan, dan kewaspadaan yang tinggi, kamu akan mampu melalui masa-masa sulit ini, menyelesaikan segala masalah yang muncul, dan membangun masa depan yang lebih stabil, penuh harapan, dan berkualitas tinggi. Percayalah bahwa setiap luka dan pengkhianatan yang kamu alami akan mengajarkanmu kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh, bijaksana, dan mampu menghadapi segala kemungkinan yang akan datang dengan kepala tegak dan hati yang tetap tenang. Orang yang diam-diam menyembunyikan niatnya di balik kata-kata manis dan perhatian yang tampaknya tulus, sebenarnya adalah sosok yang pernah, secara langsung maupun tidak langsung, meninggalkan luka yang mendalam di hati dan pikiranmu. Luka yang terus mengendap dan sulit untuk disembuhkan, karena cara mereka berperilaku yang penuh tipu daya dan manipulatif. Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memanfaatkan kelemahan orang lain, mampu memanipulasi persepsi dan emosi agar tampak tulus dan penuh kasih. Padahal di balik semua itu tersembunyi niat yang jauh dari murni dan niat yang sengaja dirancang untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka sendiri. Dari gambaran energi yang terpancar melalui kartu Three of Swords dan Five of Swords, sangat jelas bahwa sosok ini bukan hanya sekadar pernah meninggalkan jejak luka yang menyakitkan dan meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan, tetapi juga menyimpan agenda tersembunyi yang sengaja disembunyikan dari pandangan dan pengertianmu. Mereka mampu tampil seolah-olah peduli dan mendukungmu, bahkan tampak seperti sosok yang selalu ada saat kamu membutuhkannya, memberikan perhatian yang tampak tulus dan penuh empati, seolah-olah menjadi pelindung dan sumber kekuatan dalam hidupmu, sehingga kamu merasa aman dan nyaman berada di dekatnya. Namun di balik semua itu tersembunyi niat yang jauh dari tulus, persaingan yang diam-diam, rasa iri yang membara, maupun keinginan untuk menjatuhkan dan merusakmu secara perlahan namun pasti tanpa kamu sadari. Mereka adalah orang yang sangat piawai dalam memainkan peran, mengatur kata-kata agar terdengar lembut dan penuh perhatian, sehingga membuatmu merasa yakin bahwa dia adalah orang yang benar-benar bisa kamu percayai sepenuhnya. Bahkan menganggapnya sebagai sosok yang mampu memahami dan mendukungmu dengan sepenuh hati. Ia mampu menempatkan dirinya sebagai pendengar yang empati, sebagai teman sejati yang tampaknya peduli terhadap setiap detail kehidupanmu, sehingga tanpa sadar, kamu mulai membuka diri dan mempercayainya lebih dalam, merasa bahwa kamu telah menemukan sosok yang bisa diandalkan dan tempat untuk berbagi segala rahasia hati. Padahal, semua itu hanyalah topeng yang menutupi niat jahat dan motif tersembunyi yang tidak pernah ia ungkap secara jujur dan terbuka. Ia tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahanmu, menanamkan ilusi bahwa hubungan ini penuh dengan harapan dan romantisme, tetapi di balik layar ada strategi dan taktik untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik itu dalam bentuk kekuasaan, kendali, atau keuntungan material yang bertujuan untuk memperkuat posisinya di atasmu, mengendalikan setiap langkah dan keputusanmu secara diam-diam. Kamu seringkali terjebak dalam ilusi dan harapan palsu yang membuatmu sulit menyadari bahwa niat sebenarnya dari orang ini jauh dari apa yang mereka tampakkan, sehingga kamu terus berharap bahwa mereka akan berubah dan menjadi lebih baik.
Padahal kenyataannya mereka sedang mempermainkanmu. Kartu Nine of Wands dan Seven of Wands semakin memperkuat gambaran bahwa kamu secara emosional dan mental sudah pernah merasa sangat lelah dan kehabisan energi dalam hubungan ini. Rasa lelah ini bukan hanya karena kebanyakan masalah dan konflik yang muncul, tetapi juga karena perjuangan keras untuk menjaga batas dan mempertahankan dirimu dari serangan halus yang berasal dari orang ini. Kamu merasa harus selalu dalam keadaan siaga, menjaga jarak, dan melindungi dirimu dari setiap kemungkinan bahaya yang mungkin datang, baik dari kata-kata, tindakan, maupun niat tersembunyi, yang seringkali sangat halus namun melelahkan secara psikologis dan emosional. Kamu mungkin telah memberikan ruang, kesempatan, dan harapan bahwa dia akan berubah dan menunjukkan sisi terbaiknya, berharap bahwa realitas akan berbeda dari apa yang terlihat saat ini. Tetapi, kenyataannya, semua usaha itu justru memperpanjang luka di hati dan memperparah situasi, membuka pintu untuk drama dan konflik yang seakan tak berujung, sehingga kamu merasa semakin terperangkap dalam siklus yang menyakitkan dan tak berkesudahan. Setiap langkah yang kamu ambil untuk memperbaiki hubungan malah seolah memperkuat luka dan memperpanjang derita yang kamu alami, sehingga kamu merasa seperti terjebak dalam lingkaran setan yang sulit diputus. Sosok ini mungkin berasal dari lingkaran dekatmu, seperti seorang teman, rekan kerja, atau bahkan mantan yang belum sepenuhnya bisa kamu lepaskan dan biarkan pergi. Ketika kamu merasa bahwa hubungan itu sudah terlalu berat dan menyakitkan, tetap saja ada kekuatan dalam dirimu yang sulit untuk melepaskan karena adanya harapan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Meskipun secara nalurimu, kamu sudah tahu bahwa hubungan tersebut tidak lagi sehat dan justru memperburuk luka dalam dirimu. Ada rasa takut akan kehilangan, rasa takut akan kesepian, dan keinginan untuk mempertahankan apa yang pernah kamu bangun bersama mereka, sehingga kamu sulit untuk benar-benar mengikhlaskan dan melepaskan mereka dari hidupmu. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang mengikat secara emosional. Mungkin rasa takut akan ketidakpastian, rasa bersalah, atau harapan yang terus menyala bahwa suatu saat nanti mereka akan berubah dan menjadi lebih baik. Tetapi, di balik semua itu, sebenarnya kamu sudah tahu bahwa hubungan ini tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati, melainkan hanya memperpanjang luka dan trauma yang sudah ada. Kemunculan Knight of Cups dan Seven of Cups menambah dimensi yang lebih dalam dan kompleks dalam gambaran ini. Mereka menunjukkan bahwa orang ini tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahanmu dan membuatmu merasa istimewa. Ia mampu memberikan perhatian yang tampak tulus, bahkan menebar janji-janji manis yang membuatmu merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dan mengerti dirimu. Ia membangun ilusi bahwa hubungan ini penuh dengan romantisme dan harapan, tetapi di balik semua itu, terdapat strategi dan taktik untuk mendapatkan sesuatu darimu. Entah itu kepercayaan, perhatian, keuntungan material, atau bahkan kendali emosional yang semakin memperkuat posisi kekuasaannya atas dirimu. Seringkali, apa yang dia katakan sangat berbeda jauh dari apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dan kamu mulai menyadari bahwa kata-kata indah dan janji manis itu hanyalah bagian dari permainan untuk memikat hati dan memperdaya. Kamu pun perlahan mengembangkan intuisi yang semakin tajam, menyadari bahwa realitasnya tidak seindah yang dia gambarkan, dan bahwa apa yang dia ucapkan seringkali hanya bagian dari ilusi dan manipulasi untuk mengendalikan perasaan dan pikiranmu. Kamu mulai mengenali pola-pola tertentu yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang tampak indah dan penuh harapan hanyalah tipuan yang dirancang untuk memancingmu agar tetap tergantung dan terikat secara emosional. Dalam proses ini, kamu belajar untuk lebih jeli dan kritis terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan orang lain. Karena kamu menyadari bahwa banyak dari mereka yang berusaha memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuanmu demi keuntungan pribadi dan kekuasaan atas hidupmu. Di sisi lain, kartu King of Wands dan Nine of Cups mengungkapkan bahwa sosok ini adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan aura karisma yang memikat.
Ia dikenal sebagai sosok yang dihormati dan mungkin juga diidolakan oleh banyak orang di sekitarnya, karena kepribadiannya yang penuh daya tarik dan pesona yang tak tertandingi. Ia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkan karena kepercayaan diri dan pesonanya yang kuat, serta kemampuan dalam membangun citra diri yang memikat dan mempesona. Tetapi di balik semua itu, muncul energi egois dan keinginan untuk mendominasi, ingin selalu berada di atas dan mendapatkan pengakuan penuh. Dalam hubunganmu dengannya, energi ini sangat kentara. Ia ingin diakui sebagai sosok yang paling unggul, yang paling berkuasa, dan tidak ingin kamu lebih bersinar atau lebih dihargai darinya. Ia berusaha menjaga posisinya tetap kokoh, bahkan jika itu berarti harus membatasi dan mengendalikan langkah-langkahmu secara diam-diam, demi memastikan bahwa posisinya tetap stabil dan tidak tergoyahkan. Ia mungkin ingin melihatmu gagal, agar dirinya tetap merasa sebagai pemenang dan lebih unggul dari dirimu, menjaga jarak emosional yang seolah-olah penuh perhatian, tetapi sebenarnya penuh dengan niat untuk mengendalikan dan merendahkan. Akhirnya, kehadiran Ten of Pentacles sebagai penanda menunjukkan bahwa hubungan ini mungkin berkaitan erat dengan urusan penting seperti kestabilan finansial, masa depan keluarga, atau urusan yang menyangkut keberlangsungan hidup dan keuanganmu. Kamu mungkin pernah membayangkan masa depan yang bahagia dan stabil bersamanya, bergantung padanya dalam hal-hal penting, bahkan mengandalkannya sebagai bagian dari rencana jangka panjangmu. Namun justru karena kedekatan dan harapan akan kestabilan itu, dia merasa memiliki kuasa dan hak untuk ikut campur dalam setiap keputusan pentingmu. Ia ingin memastikan posisinya tetap aman dan terjamin, bahkan jika itu berarti harus membatasi kebebasanmu dan mengendalikan langkah-langkahmu demi menjaga agar posisinya tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Sikap ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengincar hubungan yang stabil dan harmonis, tetapi juga ingin mengendalikan dan mengatur hidupmu sesuai keinginannya, tanpa memberi ruang bagi kebebasan dan otonomi pribadimu. Ia ingin memastikan bahwa posisinya tetap aman dan stabil, bahkan melalui jalan yang penuh manipulasi dan pembatasan, demi menjaga kekuasaannya atas hidup dan masa depanmu. Jadi, sebelum tanggal 20 mendatang, saatnya bagimu untuk membuka mata dan hati secara lebih jernih terhadap siapa sosok-sosok ini sebenarnya. Jangan mudah terbuai oleh kata-kata manis dan perhatian mendadak dari orang yang pernah membuatmu ragu dan merasa tidak nyaman. Perhatikan energi yang kamu rasakan saat bersamanya, karena tubuh dan intuisi seringkali tahu lebih dulu dan lebih tajam daripada kata-kata yang diucapkan. Kamu harus belajar mendengarkan suara hati dan nalurimu, karena mereka adalah petunjuk terbaik untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya bersandiwara. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi dan kebohongan yang disusun oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kelemahanmu dan mengendalikan hidupmu. Ketika kamu mampu mengenali siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya bersandiwara, kamu akan mampu melangkah dengan lebih tegas dan penuh keyakinan, menjaga dirimu dari luka yang lebih dalam dan dari manipulasi yang berbahaya. Ingatlah bahwa kekuatan sejati ada pada kemampuanmu untuk mendengarkan suara hati dan intuisi, serta keberanian untuk memilih jalan yang terbaik demi kebahagiaan dan kelangsungan hidupmu sendiri. Jangan ragu untuk melepaskan orang-orang yang tidak benar-benar menghargai dan mendukungmu, karena hanya dengan begitu, kamu bisa membuka jalan untuk menemukan hubungan yang benar-benar tulus, penuh kepercayaan dan saling mendukung dalam membangun masa depan yang cerah dan penuh harapan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.